Seringkali kita sungguh dengan cepat kagum, takjub melihat berbagai kesuksesan, keberhasilan orang lain. Kita takjub, kita kagum dengan apa yang dicapai oleh orang-orang di sekitar kita. Lalu dengan gampang kita berucap, wah, luar biasa pencapaiannya, luar biasa kesuksesannya. Ada penampilan yang menarik dari para peragawan-peragawati. Ada penampilan yang cantik dan gagah dari para aktris, aktor. Ada kesuksesan pebisnis yang membangun berbagai aset mentereng. Dan rupa-rupa lagi kesuksesan banyak orang. Kita tidak bertanya ketika kita menyaksikan apa yang kita kagumi itu, bagaimana itu terjadi. Padahal hal-hal yang menakjubkan itu tidak terjadi tiba-tiba. Itu berangkat dari suatu perjuangan, bahkan pergumulan, tidak sedikit penuh penderitaan. Sama seperti ketika Yesus di hadapan murid-muridnya di atas puncak sebuah bukit, berubah rupa, bertransfigurasi, pakaiannya berkilau-kilau yang membuat detak kagum Petrus, Yakobus, dan Yohanes, murid kesayangannya itu. Sehingga mereka dalam kekaguman itu berkata kepada guru mereka, "Guru, baik di sini kita mendirikan 3 kemah, 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Yesus berubah rupa di atas puncak gunung yang kemudian oleh Allah Bapa diakui, inilah putraku terkasih, putra pilihanku, dengarkanlah dia. Peristiwa transfigurasi itu adalah peristiwa kemuliaan yang mendahului kemuliaan yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu kebangkitannya. Namun sebelum sampai kepada kebangkitan kemuliaan itu, Yesus harus melalui suatu perjalanan penuh derita yang kita kenal dengan jalan salib. Jalan salib itulah jalan penuh duka, penuh air mata, tangisan, berpelukan darah, dengan bermahkotakan duri. Itu ditempuh oleh Yesus untuk suatu kemenangan besar ketika ia mengalahkan maut dan bangkit dengan mulia. Segala sesuatu yang membuat kita takjub di alam semesta ini yang kita saksikan setiap saat, membuat kita kagum, biasanya di balik itu ada pergumulan, ada derita, ada air mata. Kita tidak boleh hanya berhenti melihat satu pemandangan yang menakjubkan, namun kita melupakan pergumulan dan perjuangan di baliknya. Justru perjuangan dan pergumulan di balik itulah yang menampilkan, yang menghadirkan kemuliaan yang mengundang decak kagum itu. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan pergumulan hidup, perjuangan melalui derita, tangis, air mata. Karena ternyata kita belajar pada Tuhan
yang memperkenalkan kepada kita manusia sesuatu yang mengagumkan, tanda kemuliaan. Tetapi tanda kemuliaan itu tidak datang dari langit tiba-tiba, tapi harus dicapai dengan berjalan melalui kerikil-kerikil tajam kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan onak duri, karena onak duri itulah yang mendatangkan kebangkitan, mendatangkan kemuliaan. Orang mengatakan no pain, no gain. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu tanpa derita. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah bahwa kita harus siap berjalan seperti Yesus hingga kita sampai di puncak seperti ini, puncak derita. Dan dari derita inilah nanti akan datang kemuliaan, kebangkitan. Tuhan membuka jalan kemuliaan melalui penderitaannya. Melalui penderitaan kita juga, Tuhan akan mengantar kita pada suatu kemuliaan hidup. Janganlah kita berhenti. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dari hari ke hari sambil terus setia di jalan penuh tantangan, penuh pergumulan. Tuhan telah mendahului kita menunjukkan jalan menuju kemuliaan sejati, jalan salib.